AKBP Adrian Sarwono, seorang CEO di perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pangan. Saat ini, beliau melayani dengan dedikasi sepenuh hati sebagai tim leader Connect Group di GMS Surabaya Barat. Kerinduan hatinya adalah membangkitkan jemaat GMS yang bergerak dan ambil bagian menjadi pemimpin-pemimpin serta anak-anak visi atas misi Gereja Mawar Sharon, membangun 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Shalom, semua jemaat di Sumatera. Welcome to Apostolic Conference. Ini salam dari Surabaya. Saya kalau ingat Sumatera itu, saya ingat mission trip saya pertama dengan keluarga saya di tahun 2004. Saya rasa itu salah satu mission trip yang pertama yang dilakukan bersama dengan Pastor Philip. Jadi kalau saya ingat Sumatera, saya selalu ingat Medan, dan saya selalu ingat mission trip. Jadi kalau mengingat Sumatera, saya selalu mengingat missionnya Tuhan. Salam dari Surabaya, we love you. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari firman Tuhan mengenai seseorang yang bernama Hur. Saya ajak baca dahulu di Keluaran 17 ayat 15. Mari kita baca. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ini adalah deklarasi Musa saat Musa dan seluruh rakyat Israel baru selesai mengalahkan rakyat Amalek. Semuanya kalah dan ini teriakan kemenangannya Musa. Musa berteriak, Tuhanlah panji-panjiku. Saya ini suka film perang, jadi saya itu bisa membayangkan maksudnya Tuhanlah panji-panjiku itu adalah yang menjadi banner atau bendera atau panji yang ada di atasnya rakyat Israel dan di atasnya Musa, itu adalah Tuhan. Zaman itu rakyat Israel itu terdiri dari 12 suku yang setiap suku mestinya punya panjinya sendiri-sendiri. Setiap keluarga itu punya tendanya sendiri-sendiri, punya panjinya sendiri-sendiri, punya benderanya sendiri-sendiri. Tetapi saat kemenangan terjadi, yang diangkat itu bukanlah panjinya suku, bukanlah panjinya keluarga, tetapi panji dari Tuhan sendiri. Jadi deklarasi Musa adalah Tuhanlah panji-panjiku. Apa yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya adalah perang. Saya ajak Anda melihat satu pasal sebelumnya untuk menjelaskan apa keterlibatan seorang Hur di dalam kemenangan yang besar ini. Di Keluaran 17 ayat 8. Saya bacakan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Inilah cerita mengenai bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana bangsa Israel yang diserang oleh Amalek. Ini sama dengan kehidupan kita sekarang. Kita selalu menghadapi serangan dari iblis. Sepertinya nggak ada apa-apa, kita jalan-jalan aja menjalani hidup kita. Tetapi sebenarnya kita itu selalu akan dicari kelemahannya dan akan diserang oleh iblis dalam kehidupan kita. Dan waktu terjadi serangan, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel itu melakukan tindakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Pemimpin dari bangsa Israel itu selalu mengangkat tongkat Allah di tangannya. Yang akhirnya yang diangkat oleh Musa di akhir menyatakan bahwa kemenangannya itu karena panji Tuhan. Dari permulaan sampai akhir, Musa itu selalu meninggikan Allah di dalam kehidupannya. Saya mengucap syukur kita ada di dalam gereja yang selalu meninggikan nama Tuhan. Di dalam kondisi apapun, jika ada serangan, saat ini ada serangan pandemi, misalnya ada serangan ekonomi yang sedang tidak baik kondisinya dimanapun di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Yang dilakukan oleh para pemimpin kita adalah naik ke atas puncak bukit dan mencari Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Saya mengucap syukur Musa itu memberikan contoh. Musa bagi kita adalah para gembala kita.
Saya mengucap syukur untuk Pastor Philip dan Pastor Maxi yang selalu meninggikan nama Tuhan. Di masa-masa pandemi gini malah ngadain konferensi apostolik. Saya mengucap syukur ada para pemimpin yang dengan sengaja memegang tongkat Allah naik ke atas puncak bukit. Dengan sengaja meneriakkan nama Allah di masa-masa sulit. Iblis yang mendatangkan masa sulit dan pemimpin gereja kita memberikan contoh. Kita harus meninggikan nama Tuhan, harus meninggikan panji Allah di atas kehidupan kita. Kemudian yang terjadi berikutnya di ayat 10 adalah, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saya mau membayangkannya itu begini, Amalek itu diceritakan di Alkitab bahwa Amalek itu suka menyerangnya dari area yang paling lemah. Dan itu biasanya dari belakang, sistemnya gerilya. Iblis itu pasti nyerangnya dari bagian yang paling lemah dalam kehidupan Anda. Dan ini ceritanya kalau Amalek nyerang berarti itu ini 2 juta, saya bayangin bangsa Israel keluar dari Mesir itu 2 juta orang tuh berjalan semua nih. Dari depan sampai belakang itu jaraknya mungkin berkilometer-kilometer. Kalau Amalek nyerang di belakang itu berarti semua tentara yang jalannya lebih cepat itu sebenarnya sudah lebih cepat di depan. Tapi begitu ada serangan mereka semua lari ke belakang. Ini makanya ada yang aneh di ayat 10 itu. Karena ada kata-kata tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Reaksi normalnya kalau ada serangan itu tentunya semua orang itu mendekat kepada keluarganya. Namanya diserang di belakang. Mestinya setiap laki-laki akan mendekat ke keluarganya dan semua bertahan di dekat keluarganya. Bertahan semua. Nah kalau diserang di belakang mereka lari ke belakang. Di ayat 10 ini dikatakan makanya ada kata-kata tetapi. Kenapa Musa, Harun, dan Hur bukannya lari ke keluarganya tetapi naik ke puncak bukit. Inilah yang terjadi seharusnya. Di gereja Tuhan itu kita harus mengerti. Mungkin sekarang serangannya adalah saatnya untuk kita memang harusnya melindungi keluarga kita. Memikirkan diri kita dan perusahaan kita dan pekerjaan kita. Tetapi jangan pernah dilupakan bahwa kita harus naik ke puncak bukit untuk mencari Tuhan. Musa, Harun, dan Hur itu sepertinya memberikan contoh. Di masa ada serangan, seharusnya kita naik ke puncak bukit. Makanya ini yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur. Saya mau mengajak Anda melihat ada satu nama Hur di situ. Itu pertama kalinya di Alkitab muncul namanya. Musa dan Harun sebelumnya sudah diceritakan, bahkan seluruh cerita mulai dari Keluaran 3 itu cerita mengenai Musa, bahkan Harun sebagai kakaknya Musa sudah sering diceritakan. Musa ditunjuk sebagai pemimpinnya, Harun ditunjuk sebagai imam besar yang membantu sepertinya wakilnya Musa. Hur nggak pernah diceritakan. Sebelum ayat ini, Hur itu tanpa masa lalu sepertinya. Seseorang yang tiba-tiba muncul, nggak pernah diceritakan dia itu dari suku mana. Dia itu kerjaannya apa, job description-nya apa di masa itu. Tetapi tiba-tiba Musa, Harun, dan Hur 3 orang ini ikut naik. Saya percaya ini menandakan satu perwakilan di dalam gereja Tuhan. Saat gereja Tuhan diserang oleh iblis seperti zaman sekarang ini ada serangan, pandemi misalnya ada serangan, ekonomi lagi diserang. Itu seharusnya gereja Tuhan bersama-sama naik ke puncak bukit. Musa menggambarkan para pemimpin rohani kita, para gembala-gembala kita. Dan Harun itu menggambarkan para orang-orang yang ditunjuk sebagai full timer yang memang sudah dipilih oleh gereja untuk memang menjadi asisten atau yang punya job desk yang fix di dalam gereja Tuhan. Sedangkan Hur saya percaya ini adalah menggambarkan orang-orang yang tidak punya job desk yang fix gitu kelihatannya. Penghidupannya bukan dari gereja. Berarti ini sepertinya menggambarkan orang-orang yang di dalam bisnis sama seperti saya sendiri. Saya sendiri bukan full timer, saya seorang bisnismen yang melayani di gereja Tuhan. Ini Musa, Harun, dan Hur ini benar-benar menunjukkan bahwa gereja Tuhan itu ternyata terdiri dari beberapa fungsi yang saling bekerja sama. Dikatakan di ayat 11 demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya dan lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Di sini dijelaskan bahwa ternyata kemenangan
Atau peperangan antara gereja Tuhan dengan iblis itu ada hubungannya dengan urapan Tuhan yang melalui pemimpin-pemimpin kita. Saat urapan Tuhan itu sepertinya lancar, saat pemimpin-pemimpin kita tetap mengangkat tangan, mengarahkan tangannya ke surga, saat itu juga seluruh gereja Tuhan, bangsa Israel menang. Saat mulai turun, mulai ada masalah, ada kelemahan, ada perpecahan, ada ketidaksupportan, ada orang-orang yang tidak support. Saya rasa lebih kuatlah iblis di dalam melawan gereja Tuhan. Saya itu dahulu tidak mengerti apa artinya urapan di dalam gereja Tuhan. Saya dahulu taunya kalau datang ke gereja itu selalu tujuannya adalah untuk memberkati keluarga saya dan memberkati diri saya sendiri. Tentunya saya mengerti, saya orang yang bertobat sejak tahun 95 sebenarnya, dan sudah masuk ke gereja Marciano sejak tahun 96, sudah melayani sejak tahun 98 sebenarnya. Tapi setiap kali ke gereja itu saya selalu mencari sesuatu untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah atau sangat jarang memikirkan visi dari gereja Tuhan. Saya tidak mengerti apa hubungannya urapan di dalam gereja Tuhan dengan kemenangan di dalam keluarga dan bisnis saya. Dari ayat ini dijelaskan bahwa kemenangan rakyat Israel itu tergantung dari diangkat tangannya Musa atau tidak. Kemenangan di dalam gereja ternyata itu mempengaruhi kemenangan dari seluruh gereja Tuhan. Ini saya menangkapnya cukup lama. Sejak bisa diomong sejak 98 bahkan sampai tahun 2012 saya itu masih dalam proses mencerna. Proses sepertinya apa hubungannya ya visi kerajaan Allah dengan hidup saya. Saya mendengarkan visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Misi untuk membangun 1000 gereja yang lokal yang kuat dan 1 juta murid itu sangat jauh dari hati saya sebenarnya. Tetapi akhirnya setelah mulai ikut salah satunya di 2004 itu yang ke Medan, saya makin lama makin mengerti. Sama seperti yang dia alami Hur rasanya. Dia melihat kejadian di ayat 11 ini. Karena waktu dikatakan di ayat 11 ini, Musa mengangkat tangannya, nggak ada tulisan. Harun dan Hur ngapain? Menurut saya mereka cuma melihat. Mereka melihat bahwa tangan naik, Israel menang. Tangan turun, Amalek yang menang. Saya sendiri sepertinya sejak tahun 98 sampai sekitar tahun 2012. Saya itu kerjaannya kalau ngelihat ada acara di gereja, saya itu cuma melihat. Mungkin ikut naik ke atas puncak bukit. Kalau ada konferensi saya ikut, nggak ikut saya. Saya ikut sebagai jemaat yang melihat. Sama kayak Harun dan Hur kayaknya datang untuk melihat. Siapa yang bekerja keras sepertinya pemimpinnya sendiri, Musanya. Kan yang khotbah kan gembalanya, yang khotbah kan Pastor Philip, yang khotbah kan Pastor Maxi, sepertinya gitu. Ya kalau ada FKA misalnya, saya sering datang FKA, saya datang ya yang khotbah kan Pastor Philip. Saya datang saya sebagai observan, yang melihat gitu loh. Tapi saya melihat ternyata konklusinya saat tangan terangkat, orang Israel menang. Saat ada kemenangan di gereja, ada kemenangan dalam kehidupan keluarga saya, ada kemenangan dalam kehidupan pekerjaan dan bisnis saya, ada kemenangan di dalam apapun yang saya lakukan. Sepertinya ada hubungannya ternyata. Ini sepertinya mulai masuk ke dalam benaknya Harun dan Hur, sehingga di ayat 12 ini yang mereka lakukan. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Anda lihat, ini ada kata-kata mereka mengambil sebuah batu tanpa ada perintah dari Musa. Mereka cuma melihat, observasi, melihat bagaimana Musa itu mengalami kepenatan. Kita seharusnya juga sensitif seperti Harun dan Hur di sini, sensitif melihat apa yang dialami oleh para pemimpin kita. Saya ajak kita semua, saya juga sebagai seorang jemaat, bukan seorang full timer, saya ajak kita mendoakan, melihat, kita mendukung para pemimpin kita. Kita melihat beban mereka.
Kalau mereka mulai penat, ayo kita mengambil, kita yang bergerak. Bekerja sama tentunya. Ini bekerja sama dengan semua pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Mengambil batu dengan tujuan untuk mengurangi kepenatan. Kita harus bertindak secara proaktif, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diminta-minta, tanpa perlu diperintahkan. Saya ajak kita harus dengan aktif, sama seperti seorang Hur di sini. Bukan hanya itu, diletakkannya di sebelah bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Ada titik koma. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Harun dan Hur dikatakan di sana menopang kedua belah tangannya. Saya membayangkan di waktu itu bangsa Israel itu kerjaan utama mereka, penghidupan mereka utama mereka adalah sebagai gembala. Jadi sebagai seseorang laki-laki di zaman itu, semuanya itu pasti mengerti mengenai penggembalaan, dan biasanya gembala itu kerjaannya selalu pakai tongkat, itu adalah alatnya dia. Ini alat untuk menuntun, alat untuk mengarahkan, jadi selalu punya tongkat, masing-masing punya tongkat. Anda kalau lihat Harun punya tongkat sendiri, Musa punya tongkat sendiri. Saya percaya Hur itu juga punya tongkat sendiri. Karena mereka semua kerjaannya adalah gembala. Itu seperti identitasnya dia sendiri. Bagi saya, itu menandakan bahwa ini sebenarnya kebiasaan kehidupan mereka. Mereka selalu berpegang kepada kerjaan mereka, kehidupan mereka, identitas diri mereka sendiri. Tetapi saat Harun dan Hur harus menopang kedua belah tangannya Musa, saya rasa yang dilakukan adalah Hur maupun Harun harus meletakkan tongkatnya sendiri dan mendukung tongkat Allah yang dipegang oleh Musa. Musa pun itu mestinya dulu tulisannya adalah tongkat Musa, tetapi itu sudah berubah saat Musa berjalan mengikuti visi kerajaan Allah, itu berubah menjadi tongkat Allah. Dan waktu Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa, kenapa saya melakukan begini? Karena kata-katanya sampai matahari terbenam. Kalau itu cuma sebentar, cuma 5 menit, mungkin sampai pakai satu tangan. Anda harus mengerti susahnya. Saya dulu tuh pernah di salah satu FKA. Coba berapa di antara Anda yang pernah ngikutin ibadah FKA? Coba ya angkat tangan. Saya nggak bisa ngelihat sih, tetapi saya melihat dengan tangan iman. Banyak yang sudah ngelihat. Ada suatu saat itu Pastor Philip biasanya di hari kedua itu selalu berpegangan tangan. Saya itu dulu pernah jadi salah satu yang ngatur-ngatur, terus biasanya pegangan tangan dari panggung sampai ke jemaat, itu masih ada yang kurang, karena saya ngatur-ngatur, saya dipanggil, sini kamu ikut megang tangan, nyambungin ke jemaat. Ya nggak sengaja gitu loh, jadi ikut. Nah waktu itu Pastor Philip itu nyanyi lagu biasanya, angkat kedua tanganmu, saya angkat. Ini cuma ngangkat sebentar itu, paling 5 menit, nyanyi 5 menit. Anda tahu nggak, ini tangan penat sekali. Anda bayangkan itu yang Musa, itu umurnya sudah 80 tahun lah. 80 tahun itu ngangkat tangan dari pagi sampai matahari terbenam. Capeknya bagaimana? Selebih mudanya sedikit Harun dan Hur, itu pasti juga capek. Makanya saya melihat rasanya dia memegang tangannya harus dengan 2 tangan. Kalau dua-dua tangannya memegang tangannya Musa, berarti tongkat yang tadinya dipegang harus dilepas. Anda harus mengerti. Ini pasti ada artinya. Alkitab ternyata mencatat di Lukas 17 ayat 33. Dikatakan demikian. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dalam bahasa Inggris kata-katanya adalah, if you cling to your life, you will lose it. And if you let your life go, you will save it. Ini ada kata-kata cling sama let go. Cling itu berpegang erat-erat. Siapa yang berpegang kepada kehidupannya sendiri, identitasnya sendiri, benderanya sendiri, keluarganya sendiri, dia akan kehilangan. Kalau Harun dan Hur tidak membantu Musa, tangannya Musa makin lama makin turun. Dia tetap hanya berpegang kepada tongkatnya sendiri. Keluarganya ikut mati karena orang Israel kalah. Harun menyadarinya, jadi dia melepaskan.
Dia melepaskan nyawanya sendiri, melepaskan panjinya sendiri, melepaskan identitasnya sendiri. Dan dia memilih untuk menopang tongkat Allah yang ditopang oleh Musa. Dia menopang visi kerajaan Allah yang ditopang oleh Musa. Tahun 2012 saya mengerti ini seperti Hur yang menangkap itu. Saya sudah observasi KKR, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, bisnis naik dan turunnya itu sepertinya ngikut dengan gereja bertumbuh. Kehidupan saya makin bertumbuh juga, perusahaan dan keluarga saya juga ikut bertumbuh. Saya makin lama makin mengerti sehingga saya dengan sengaja sepertinya melepas panji saya sendiri, melepas visi dan ambisi saya sendiri, dan saya dengan sengaja mengambil keputusan bertindak untuk menopang kedua tangan Musa saya, yaitu gembala saya, yang menunjang visinya Tuhan, yaitu 1000 gereja dan 1 juta murid. Saya percaya saat ini juga banyak hur-hur di luar sana. Banyak orang-orang yang berbisnis sekarang ini yang juga sudah dipanggil Tuhan dan sudah melihat dan observasi bagaimana ada mujizat di dalam gereja ini. Banyak terjadi di sekeliling Anda, tapi ini cukup saatnya untuk Anda hanya melihat sebagai orang-orang yang mengobservasi saja. Ini saatnya untuk Anda mengambil batu, mendukung pemimpin Anda dengan aktif, dan Anda mulai menopang, lepaskan panji Anda, lepaskan ambisi Anda, mulai mengadopsi visi dari gereja Mahar Syaron, 1000 gereja dan 1 juta murid. Saya percaya kalau Sumatera adalah 50 gereja lagi di seluruh Sumatera. Saya percaya itu yang harus kita topang, dan saat kita menopang visi kerajaan Allah di gereja ini, kita menopang Musa kita, Pastor Maxi dan Pastor Philip, saya percaya tangan mereka makin terangkat. Kita sebagai bangsa Israelnya, sebagai gereja Tuhannya, kita juga mengalami kemenangan. Sehingga yang terjadi adalah ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Akhirnya yang terjadi adalah kemenangan total. Kita harus melakukannya sampai hari terbenam. Saya mau mengajak Anda melakukannya. Saya melakukannya karena saya menangkap juga bahwa setelah kita melakukannya, ada 2 efek yang terjadi atas kehidupan Hur. Karena banyak yang berkata, apa hubungannya dengan saya? Apa buktinya bahwa kalau Musa makin menang, apa hubungannya dengan Hur, bahwa rakyat Israel juga menang? Alkitab mencatat, Hur itu jarang disebutkan di Alkitab. Kalau Anda search, bisa muncul berikutnya, ayat berikutnya Hur itu muncul. Tadinya Hur itu tidak pernah disebutkan di mana-mana. Berikutnya Hur itu muncul di Keluaran 24. Saya baca mulai dari ayat 14. Tetapi kepada para tua-tua itu, ia, yaitu Musa, berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sebab kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Hur yang dahulu tidak pernah tersebutkan, tiba-tiba posisinya itu menjadi asistennya Musa. Kalau Musa pergi, yang menggantikan Harun dan Hur. Tiba-tiba posisinya menjadi seseorang yang dipercaya. Tua-tua aja posisinya di bawahnya Harun dan Hur. Kalau ada apa-apa dengan para tua-tua, suruh mencarinya. Kalau ada perkara, suruh mencarinya Harun dan Hur. Posisi Hur itu tiba-tiba di masa hidupnya dinaikkan, dipromosikan oleh Tuhan. Saya percaya ini terjadinya karena ada urapan yang turun. Saat seorang Hur meletakkan tongkatnya, gembalanya sendiri, dan dia menopang tangan dari Musa, dan tangan Musa yang sedang menopang tongkat Allah, itu urapan turun dari Allah. Panji kemenangan itu turun dan mengalir ke dalam kehidupan Hur, dan kehidupan Hur yang dahulunya tidak ada masa lalu, tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin. Ada korelasi positif antara menunjang visi kerajaan Allah dengan kehidupanmu. Tapi nggak berhenti di situ saja. Karena di Keluaran 31 ayat 2 dikatakan demikian juga. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur. Ini sekali lagi disebut. Dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah,
dan dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini adalah saat Musa mau menunjuk membangun tabernakel. Yang ditunjuk sebagai kontraktor utamanya adalah Bezalel bin Uri bin Hur. Ini adalah cucunya. Ternyata urapan keberhasilan dari Hur itu bukan hanya berhenti di Hur saja, tapi sepertinya menurun sampai ke generasi berikutnya dan berikutnya. Bezalel ini cucunya diangkat menjadi satu-satunya yang paling utama orang yang dipenuhi dengan urapan Roh Allah. Dia ini dipenuhi dengan urapan, dan dengan urapan itu yang terjadi adalah dia mendapatkan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Ternyata saat kita mendukung visi kerajaan Allah, ada keahlian, pengertian, dan pengetahuan yang mengalir ke dalam kehidupan kita, yang nantinya bisa dialirkan ke generasi berikutnya. Yang saya alami adalah, ini kesaksian saya. Sejak saya makin menangkap visi kerajaan Allah, hidup keluarga saya makin diberkati Tuhan. Dahulu bisnis saya sempat mengalami masalah yang cukup berat, dan ternyata Tuhan dengan urapan Tuhan, kami diberikan mujizat dengan kita keluar dari hutang. Tapi bukan hanya di masa saya aja. Saya sangat bangga. Anak-anak saya, tanpa saya perlu paksa ya, mereka itu tetap melayani Tuhan. Anak saya yang di luar negeri, ada yang sekolah di luar negeri, dia juga melayani di zaman pandemi ini. Bahkan dia juga melayani sebagai tim yang memvideo ini setiap minggunya. Dia melayani tanpa perlu saya paksa-paksa. Anak saya yang masih lebih kecil, dia mau menjadi mentor di CG Kids, di dalam Before 30 Kids. Saya mengucap syukur, mereka adalah orang-orang yang juga melakukan, menangkap visinya, menangkap urapannya. Padahal saya tidak pernah memaksa mereka. Saya percaya itu yang terjadi atas kehidupan Hur. Dengan keputusan dari Hur untuk menopang Musanya, itu mengalirlah urapan Allah dengan keahlian, pengertian, pengetahuan yang akhirnya mengalir bukan hanya di hidupnya, tapi sampai ke generasi-generasi berikutnya. Dan dari sanalah kehidupan Hur dibangun kembali. Dan saya percaya di Sumatera saat ini banyak Hur yang akan diangkat Tuhan. Banyak keluarga-keluarga Hur yang mau dipromosikan oleh Tuhan. Ada urapan yang mau dialirkan kepada keluarga-keluarga yang mau menopang para musanya. Lihatlah para musa kalian yang naik ke atas puncak bukit. Mereka memegang tongkat Allah, mengangkat tinggi-tinggi visi kerajaan Allah. 1000 gereja 1 juta murid itu adalah menjalankan visi Tuhan, amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Mereka dengan sengaja saat ada serangan seperti ini, mereka naik ke atas puncak bukit mencari Tuhan, mencari urapan Allah. Sehingga nantinya seluruh gereja Tuhan akan mengalami kemenangan. Biarlah kita bertindak sama seperti Hur. Naik ke atas puncak bukit bersama dengan para musa kita, para gembala-gembala kita. Kalau di Sumatera, dukunglah musa Anda, Pastor Maxi dan Pastor Philip sebagai gembala kita semua. Kita mendukung mereka menjalankan visi kerajaan Allah. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa
Saya rindu berdoa untuk setiap para businessman, orang-orang yang bukan full timer saat ini. Angkat tanganmu. Tuhan sedang mencari engkau. Tuhan itu kalau memakai orang bukan hanya orang-orang yang full timer saja. Gereja Tuhan itu terdiri dari imamat rajani. Orang-orang yang bukan seluruhnya imam, tetapi imamat rajani yang posisinya sebagai raja, tetapi hatinya adalah hati imam. Hatinya menangkap hatinya Tuhan. Hatinya tidak lagi berpegang kepada tongkat atau panjinya sendiri, tetapi mereka mulai berpegang kepada tongkat Allah dan panjinya Allah. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau melepaskan panjinya dan mulai mengangkat panji Allah. Jika hari ini Tuhan melihat ke dalam hatimu, apa yang ada di atas kepalamu, apakah itu panji Tuhan atau panjimu sendiri? Apakah itu tongkatmu sendiri ataukah itu tongkat Allah? Hari ini Tuhan sedang mencari Hur yang mau mendukung Musanya, Hur yang mau mendukung para pemimpinnya, Hur-hur yang mau menjadi bertindak sebagai anak rohani dari gembalanya, mengambil visi mereka, dan saat itu juga mereka bersama-sama dengan Musanya mengangkat tongkat Allah, mengangkat tinggi-tinggi panji Tuhan. Dan saya percaya saat itu juga urapan Allah akan diturunkan, keahlian, pengetahuan, dan segala kasih karunia Tuhan akan diturunkan melalui para pemimpinnya, melalui gereja Tuhan kepada para hurnya. Hari ini Tuhan sedang mencari para hurnya. Semua orang yang tergerak untuk mencari visi kerajaan Allah, semua orang yang rindu mendapatkan urapan Tuhan, letakkan tanganmu di dada. Saat ini juga letakkan tanganmu di dada, dan satu tangan engkau seperti mendukung visi kerajaan Allah ini. Angkat tongkat Allah, angkat tanganmu satu, dan angkat letakkan satu tanganmu di dadamu. Hari ini hamba mau berdoa, Tuhan, mereka adalah hur yang sedang kau cari. Kami percaya mereka bisa dipakai Tuhan. Urapan Allah saat ini biar turun melalui gembala dari gereja Mawar Sharon yang sedang mencari Tuhan, yang menjalankan visi kerajaan Allah. Turun melalui mereka. Saat para gembala ditopang tangannya dan tangannya terangkat, saat ini juga gereja Tuhan termasuk hur yang mengangkat tangan ini, keluarganya sedang dimenangkan. Iblis tidak bisa lagi mencuri segala berkat Tuhan yang sudah akan dicurahkan atas bisnis mereka. Mereka tidak bisa lagi melencengkan, membuat anak-anaknya hilang. Saat ini saya berdoa ada perlindungan dari Tuhan untuk setiap keluarga, setiap hur yang mengangkat tangannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah keluarga-keluarga yang bisnisnya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Mereka adalah keluarga yang dijagai oleh Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, mulai dari generasinya sampai generasi anak dan cucunya. Kami berdoa Tuhan, mereka semua adalah keluarga yang di setiap generasinya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka adalah setiap keluarga yang menangkap visi kerajaan Allah. Mereka adalah keluarga yang bertindak sebagai anak rohani dari gembalanya. Kami berdoa akan dimunculkan hur-hur yang baru. Dan saya percaya dengan Musa, Harun, dan Hur yang bersama-sama mengangkat visi kerajaan Allah, maka Sumatera akan menyelesaikan 50 gereja dibangun. Saya percaya 1000 gereja 1 juta murid kita akan bersama-sama membangunnya, karena ada urapan Allah yang turun. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you.